Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 23. Al-amru, tentang lafadz perintah. Ta'rifuhu, definisi amr atau perintah. Al-amru qaulun yatadammanu talab al-fi'li. Amr atau perintah adalah perkataan yang mengandung tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan. Ala wajhil isti'la'i, yang diucapkan dengan kedudukan yang tinggi. Artinya perintah itu diberikan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Mislu, contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus sholata wa atuz zakata." Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Di sini ada amr, yaitu aqimu dan atu. Aqimu artinya dirikanlah, atu artinya tunaikanlah atau bayarlah. Yang mana dua kata ini mengandung tuntutan untuk melakukan sesuatu, yaitu tuntutan untuk melakukan sholat dan tuntutan untuk membayar zakat. Dan diucapkan oleh pihak yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada pihak yang lebih rendah, yaitu makhluk atau para hamba. Ini definisi perintah. Fa kharaja bi qaulina qaulun al-isyaratu. Perkataan qaulun dalam definisi di atas, qaulun artinya ucapan. Nah, tidak termasuk di dalamnya al-isyaratu, isyarat. Karena amr itu berupa qaulun, perkataan. Sehingga kalau berupa isyarat itu bukan amr, bukan perintah. Fala tusamma amran, maka isyarat tidak dinamakan dengan amr, perintah. Wa in afadat ma'nahu, walaupun terkadang isyarat itu mengandung makna perintah, tapi dia tidak dikatakan perintah. Wa kharaja bi qaulina talabul fi'li an-nahyu. Kemudian dalam definisi di atas, dalam perkataan talabul fi'li, amar adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu. Maka tidak termasuk di dalamnya an-nahyu, larangan. Li'annahu talabu tarkin, karena larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Wal muradu bil fi'li al-ijadu. Dan yang dimaksud dengan al-fi'lu, talabul fi'li, menuntut untuk melakukan suatu fi'il. Ini maksudnya adalah al-ijad, yaitu terjadinya suatu kejadian. Menuntut untuk terjadinya suatu kejadian. Fayashmulul qawla al-ma'mura bihi. Maka termasuk di dalamnya perkataan yang diperintahkan untuk diucapkan. Sehingga amar itu adalah tuntutan untuk mengerjakan satu perbuatan dengan badan dan juga termasuk di dalamnya untuk mengucapkan suatu ucapan dengan lisan. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil isti'la'i al-iltimasu. Dan dalam definisi di atas pada perkataan ala wajhil isti'la, dari pihak yang lebih tinggi. Nah, sehingga dengan definisi ini tidak termasuk di dalamnya al-iltimas. Al-iltimas itu artinya melobi, menegosiasi. Wa du'a'u, demikian juga doa ajakan. Wa ghairuhuma, dan yang semisalnya, mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'ini. Dan perkataan-perkataan yang lain, yang dia baru bisa dimaknai sebagai sighatul amr, sebagai perintah kalau ada qarinah. Kalau ada indikasi-indikasi lain. Karena iltimas, melobi, doa, mengajak, ini biasanya dari pihak yang selevel. Bukan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Seperti kalau kita melobi penjual untuk menurunkan harga barangnya. Maka ini iltimas. Melobi, bukan memerintahkan. Karena kita pembeli dan penjual itu selevel, setara. Seperti kita mengajak teman kita untuk datang ke pengajian.
Maka ini bukan amr, ini bukan perintah, tapi ini ajakan. Karena kita dengan teman kita selevel. Ini bukan perintah. Iltimas dan doa itu bisa dimaknai perintah kalau ada qarinah, kalau ada indikasi-indikasi yang lain. Tapi pada asalnya bukan perintah. Ya, ini tentang definisi amr. Kemudian, siyagul amri. Sirah-sirah dari amr atau perintah. Siyag itu jamak dari sirah. Ya, sirah artinya bentuk-bentuk bahasa atau bentuk-bentuk kata. Jadi, siyagul amri di sini membahas tentang bentuk-bentuk kata yang menunjukkan perintah. Dalam bahasa Arab tentunya. Siyagul amri arba'un. Bentuk-bentuk kata yang menunjukkan perintah ada 4. Al-awwalu yang pertama, fi'lul amri. Fi'il amr. Semua kata yang termasuk fi'il amr. Yang sudah belajar bahasa Arab tentunya tidak asing dengan fi'il amr. Yaitu kata kerja perintah. Mislu contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab atau Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 45. Di sini ada kata-kata utslu. Bacalah. Utslu adalah fi'lul amri, fi'il amr. Maka utslu adalah perintah. Kemudian as-tsani yang kedua, ismu fi'lil amri, isim fi'il amr. Itu isim-isim yang dengan sendirinya dia bermakna perintah. Dia perintah tapi bentuknya isim, kata benda. Ini ada dalam bahasa Arab, namanya isim fi'il amr. Mislu contohnya, hayya 'alas salati. Ayo berangkat menuju salat. Hayya ini adalah isim fi'il amr. Hayya itu isim, kata benda, tapi maknanya perintah. Maknanya adalah ayolah. Hayya 'alas salat, ayolah berangkat menuju salat. Maka hayya ini adalah amr, perintah. Ats-tsalits, yang ketiga, al-masdarun naibu an fi'lil amri. Masdar yang dia posisinya menggantikan fi'il amr. Mislu contohnya, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka tebaslah leher mereka. Maksudnya dalam perang. Surat Muhammad ayat keempat. Perhatikan di sini ada kata-kata فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Dorba di sini adalah masdar, isim masdar. Namun maknanya adalah idrib, tebaslah. Maka masdar dorba di sini dia sebetulnya menggantikan posisi fi'il amr idrib. Sehingga dorba di sini adalah amr, perintah. Kemudian ar-rabi yang keempat, al-mudhari'u al-maqrunu bilamil amri. Fi'il mudhari' yang bergandengan dengan lam amr. Mislu contohnya, litu'minu billahi wa rasulih. Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan pada kata-kata litu'minu, di sini ada lam. Diawali dengan huruf lam. Kemudian bergandengan dengan fi'il amr tu'minu. Yang aslinya dia tu'minuna sebetulnya. Namun karena dia didahului oleh lam amr, nunnya dihapus. Karena dia menjadi majzum. Jadi yang tadinya tu'minuna menjadi tu'minu. Tu'minuna kalian beriman. Nah, ketika didahului oleh lam amr menjadi litu'minu, artinya kalian wajib beriman atau hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka litu'minu ini contoh mudhari' yang bergandengan dengan lam amr dan dia adalah bentuk amr, bentuk perintah. Ini 4 sighatul amri, bentuk-bentuk lafaz perintah. Waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Dan terkadang tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan ini juga bisa disampaikan dari selain sighah amr. Mithlu ayyusafa bi annahu fardun. Misalnya ketika suatu perbuatan disifati dengan kata-kata fardun.
Ya, nanti di bawah akan disebutkan contohnya. Aw wajibun, atau suatu perbuatan disifati dengan kata-kata wajib. Aw mandubun, atau suatu perbuatan disifati dengan kata-kata mandubun, dianjurkan. Aw ta'atun, atau perbuatan tersebut disifati dengan ketaatan. Aw yumdahu fa'iluhu, atau perbuatan tersebut dipuji pelakunya. Ayudhammu tarikuhu, atau perbuatan tersebut dicela orang yang meninggalkannya. Aw yurattabu ala fi'lihi athawabu, atau perbuatan tersebut dikatakan pelakunya akan mendapatkan ganjaran kebaikan tertentu. Aw ala tarkihi iqabun, dikatakan bahwasanya pelakunya akan mendapatkan hukuman ketika meninggalkannya. Maka ini bentuk sighah-sighah amr yang lain. Kita lihat di catatan kaki nomor 1. Allaqa fadilatu syekhi al-muallifu rahimahullahu ta'ala biqaulihi. Kemudian fadilatu syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis kitab ini, memberikan komentar atau memberikan catatan tambahan terhadap kalimat barusan. Yaitu beliau memberikan contohnya. Mithalu ma wusifa bi annahu fardun. Contoh perbuatan yang disifati dengan kata-kata fardun, wajib. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alamahum anna Allaha qad farrada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Wahai Mu'adz, ajarkan kepada mereka orang-orang Yaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad farrada alaihim, telah mewajibkan kepada mereka 5 salawatin, 5 salat fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malam. Di sini ada kata-kata farrada, Allah wajibkan. Maka ini menunjukkan salat 5 waktu itu diperintahkan. Ini amar, perintah. Kemudian wa mithalu ma wusifa bi annahu wajibun. Contoh perbuatan yang disifati dengan kata-kata wajibun, wajib. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Mandi di hari Jumat wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muhtalamin, bagi setiap laki-laki yang sudah mimpi basah, yang sudah baligh. Di sini ada kata-kata wajibun, menunjukkan bahwasanya perbuatan mandi di hari Jumat adalah perbuatan yang diperintahkan. Ini adalah amr. Mithalu ma wusifa bi annahu ta'atun. Contoh perbuatan yang disifati dengan kata-kata ta'atun, ketaatan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpinku, maksudnya pemimpin kaum muslimin, maka dia telah taat kepadaku, taat kepada Rasulullah. Taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf sama dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi katakan, taat kepada ulil amri itu dengan kata-kata ata'a, ketaatan. Menunjukkan bahwasanya taat kepada ulil amri hukumnya wajib. Ini perkara diperintahkan, ini amr. Misalu ma mudiha fa'iluhu. Contoh perbuatan yang dipuji pelakunya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajuli Abdullah ibnu Umar, law kana yaqumu minal laili. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar, andaikan saja dia rajin salat malam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji salat malam, memuji orang yang melakukan salat malam. Ini menunjukkan bahwasanya salat malam adalah perkara yang diperintahkan. Ini amr. Wa mithalu ma dhumma tarikuhu. Contoh perbuatan yang dicela orang yang meninggalkannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka ar-ramya ba'da ma 'alimaha raghbatan anhu. Barang siapa yang meninggalkan olahraga panahan
setelah dia menguasainya. Raghbatan anhu, karena dia tidak suka kepada olahraga tersebut. Fa innaha ni'matun kafaraha, maka itu adalah nikmat yang telah dia kufuri. Siapa yang sudah menguasai panah memanah, tapi jarang dia latih lagi. Karena dia kurang senang, karena dia kurang suka, bukan karena sibuk dengan perbuatan yang manfaat lainnya. Maka kata Nabi, ini adalah kenikmatan yang dia telah kufuri. Kufur nikmat. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang meninggalkan olahraga panahan setelah dia menguasainya. Menunjukkan bahwasanya olahraga panahan adalah perkara yang diperintahkan. Ini amr. Dan ingat ya, diperintahkan di sini belum tentu hukumnya diwajibkan. Ya, ini nanti akan dibahas pada pembahasan setelah ini tentang apa kandungan dari perintah itu. Apakah wajib atau tidak. Kemudian wa mithalu ma ruttiba ala fi'lihi ats-tsawabu. Contoh perbuatan yang dijanjikan pelakunya akan mendapatkan ganjaran kebaikan, mendapatkan pahala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Perhatikan di sini, Rasulullah menjanjikan orang yang bersalawat kepada beliau akan mendapatkan ganjaran, balasan kebaikan berupa Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Berarti bersalawat adalah perkara yang diperintahkan. Ini amr, perintah. Wa mithalu ma ruttiba ala tarkihi al-iqabu. Contoh perbuatan yang orang yang meninggalkannya itu diancam dengan hukuman. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat karena malas, karena bermudah-mudahan, karena lalai, maka Allah akan menutup hatinya. Perhatikan di sini orang yang meninggalkan sholat Jumat, Nabi ancam dengan suatu balasan keburukan, dengan suatu hukuman, yaitu akan ditutup hatinya, akan dibuat hatinya menjadi keras. Maka menunjukkan bahwasanya sholat Jumat adalah perkara yang diperintahkan. Ini adalah amar perintah. Ya, ini bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.